Chapter 97 dan 98. Gairah sang CEO dingin. Siang hari Fandi dan Aldi sudah bersiap mau ketemu klien. Aldi menyiapkan semua dokumen-dokumen yang akan dibawa. Sebelum berangkat Fandi mengirim SMS kepada istrinya. "My wife, sayang, Mas berangkat dulu, nanti jangan lupa makan siangnya. Love you my wife." Anggun yang mendengar bunyi pesan masuk di HP-nya segera melihat. Saat melihat layar HP-nya tertera nama My Hubby, senyum tipis pun terlihat di bibir Anggun ketika membaca pesan dari suaminya. "My Hubby, iya mas, hati-hati di jalan dan semoga kerjasamanya berhasil, love you more my hubby." Setelah membaca balasan pesan dari istrinya Fandi dan Aldi berangkat untuk bertemu dengan kliennya. Aldi memacu mobilnya menuju sebuah restoran di kota D. Sesampainya di restoran Fandi dan Aldi langsung menemui kliennya di salah satu ruang VIP di restoran itu. "Selamat siang Pak Gilang, maaf telah membuat Anda menunggu," ucap Fandi. "Saya juga baru datang kok Pak Fandi, mari silakan duduk," kata Gilang. Fandi dan Aldi pun duduk berseberangan dengan Gilang dan sekretarisnya. Mereka pun mulai membahas kerjasama yang akan mereka lakukan dan keuntungan apa yang akan didapat oleh masing-masing perusahaan itu. Aldi menyerahkan dokumen kerjasama yang dia bawa tadi kepada Gilang. Fandi memberi waktu Gilang untuk melihat dan mempelajari dokumen kerjasama yang diberikan Aldi tadi. Kalau Gilang setuju maka kerjasama ini akan sangat menguntungkan bagi kedua perusahaan itu. Setelah Gilang membaca dengan teliti isi dokumen itu, tanpa ragu Gilang langsung menandatangani dokumen kerjasama yang dibawa Fandi tadi. Fandi yang melihat Gilang menandatangani dokumen kerjasama itu pun tersenyum tipis. Dokumen sudah ditandatangani dan itu artinya kedua perusahaan itu akan bekerja sama. "Saya harap kerjasama ini akan terlaksana dengan baik," ucap Gilang. "Insya Allah Pak Gilang," kata Fandi. "Kita makan siang dulu Pak Fandi," kata Gilang. "Tentu Pak Gilang." Mereka pun makan siang bersama di restoran itu. Gilang sudah memesan beberapa menu makanan terbaik di restoran itu. Pesanan pun datang, mereka mulai menyantap makanan yang sudah ada di meja itu. Mereka menikmati makanan itu dengan lahap. Di tempat lain, keadaan Kia sudah mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Brian memasukkan barang-barang milik Kia untuk dibawa pulang. Setelah semuanya selesai Brian mendorong kursi roda Kia sampai ke parkiran. Brian mengangkat tubuh Kia ke atas mobil dan memasangkan seatbelt. Mobil Brian pun melaju meninggalkan rumah sakit. Sepanjang jalan hanya ada keheningan di dalam mobil itu, dan saat melewati tempat para pedagang yang menjual jajanan, ada cilok, bakso bakar, dan banyak lagi. Mata Kia sangat berbinar dan ingin membeli jajanan itu. Tapi seketika wajah Kia menjadi sedih, Kia takut kalau Brian tidak membolehkannya membeli jajanan itu. Brian yang melihat wajah Kia yang tiba-tiba sedih pun tidak tega, Brian sangat tahu Kia menginginkan jajanan tadi. "Sayang, apa kamu ingin membeli jajanan itu? Apakah boleh?" penuh harap. "Tentu saja boleh, tapi jangan banyak-banyak makannya ya." Kia menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dibilang Brian. Brian meminggirkan mobilnya. Mereka turun dari mobil dan dengan cepat Kia berjalan menuju tempat-tempat jajanan yang akan dia beli. Kia membeli begitu banyak jajanan yang ada di sana. Di tangan Brian sudah penuh dengan kantong kresek yang berisi berbagai macam jajanan yang ada di sana. "Sayang, udah dulu ya beli jajanannya, soalnya aku udah nggak bisa bawa lagi." Kia menoleh ke arah Brian dan benar saja di tangan Brian sudah terisi penuh. Kia pun tersenyum ke arah Brian, karena saking senangnya jadi Kia tidak menyangka kalau jajanan yang dia beli sudah begitu banyak. Kia menyudahi acara belanja jajanannya karena kalau beli lagi kasihan Briannya karena sudah nggak bisa membawa jajanannya lagi.
Yuk kita pulang. Saat sudah sampai di mobil, Brian kesusahan untuk mengambil kunci mobilnya. Kia yang melihat Brian kesusahan mengambil kunci mobilnya membantu Brian mengambil kunci mobil itu. Sini aku bantu ngambil kuncinya. Kia mulai memasukkan tangannya ke dalam saku celana Brian. Kia kesusahan mengambil kunci mobilnya karena celana Brian agak ketat gitu. Saat Kia berhasil mengambil kuncinya, tidak sengaja tangan Kia menyenggol sesuatu yang keras di sana. Dengan cepat Kia menarik tangannya keluar. Kia menyerahkan kunci mobilnya pada Brian. Kamu aja yang buka pintunya sayang, kamu nggak lihat tangan aku penuh dengan belanjaan kamu. Oh iya. Kia membuka pintu mobil dan membantu Brian meletakkan kantong kresek ke dalam mobil. Setelah semuanya selesai, Brian melajukan mobilnya kembali. Di kampus. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang, Fanya yang masih berkutat dengan tugas-tugas kampusnya, sampai-sampai Fanya melewatkan waktu makan siangnya. Tak berapa lama Fanya merasakan sakit di perutnya. Aduh, perut aku kok sakit banget ya. Fanya berusaha bangun dari duduknya, tapi saat Fanya mencoba untuk berdiri perutnya terasa sangat nyeri. Fanya berusaha untuk menghubungi kakaknya, tapi tidak diangkat. Fanya mencoba menghubungi kakak iparnya. Halo, terdengar suara lembut dari seberang telepon. Kak, tolong Fanya. Kamu kenapa dek? Cemas. Perut Fanya sakit banget kak, kakak cepatan kesini. Fanya sudah nggak kuat. Oke, kamu tunggu kakak di sana ya, kakak akan segera ke sana. Panggilan berakhir. Setelah mendapatkan telepon dari adik iparnya tadi, Anggun pun bergegas pergi ke kampus Fanya. Sin, tolong selesaikan kerjaan gue ya. Emang lo mau kemana? Nanti gue ceritain, sekarang gue harus cepat pergi ke sana. Anggun berlalu pergi meninggalkan Sinta yang masih bingung. Sepanjang jalan menuju lobi Anggun tidak menghiraukan sapaan para karyawan. Anggun tidak membawa mobil, Anggun mencari taksi yang lewat. Tak berapa lama taksi pun datang, Anggun masuk ke dalam taksi. Mau kemana nona? Tanya supir taksi. Kampus ya pak. Taksi pun melaju meninggalkan perusahaan Dwi Pangga Group. Sesampainya di kampus Fanya, Anggun turun dari taksi dan segera membayar taksi. Anggun masuk ke dalam kampus, belum sempat Anggun mau masuk security sudah menahannya. Maaf nona, ada keperluan apa ke sini? Saya mau ketemu adik saya pak. Security itu pun membukakan pintu gerbangnya buat Anggun. Terima kasih pak. Anggun mencari ruang kelas Fanya. Para mahasiswa pun terpesona dengan kecantikan Anggun, mata mereka seakan tak berkedip melihat Anggun, tetapi Anggun tidak mempedulikan mereka. Anggun berlari menyuri kelas-kelas yang ada di sana. Anggun sudah menemukan kelas adik iparnya itu, saat mau masuk ke dalam kelas Fanya Anggun tidak sengaja menabrak seorang cowok. Sehingga buku-buku yang ada di tangannya jatuh berserakan. Maaf, ucap Anggun. Anggun membantu cowok itu mengumpulkan buku-buku yang berserakan karena ulahnya tadi. Setelah semua buku itu terkumpul, Anggun memberikannya kepada cowok itu. Cowok itu terpesona melihat kecantikan Anggun, apalagi jarak Anggun yang begitu dekat dengannya. Sekali lagi aku minta maaf ya, ucap Anggun sambil tersenyum. Dek, jantung cowok itu berdetak dengan kencang. Anggun heran melihat cowok itu yang diam mematung. Anggun teringat sama Fanya, Anggun pergi meninggalkan cowok itu. Anggun tidak melihat Fanya di dalam kelasnya. Kamu di mana sih Fanya? Saat Anggun mau menelpon Fanya, ternyata HP Anggun tertinggal di kantor. Saat Anggun masih bingung mau mencari Fanya di mana, tiba-tiba Anggun mendengar ada mahasiswa yang pingsan di perpustakaan. Anggun pun bergegas pergi ke sana. Anggun tidak bisa lewat karena banyaknya mahasiswa di sana. Anggun mencoba menerobos masuk, karena badannya yang kecil Anggun akhirnya bisa masuk. Saat sudah masuk Anggun kaget. Fanya, kenapa kalian cuma diam dan melihat saja? Cepat bantu saya bawa dia ke rumah sakit.
Mahasiswa yang ada di sana pun kaget dan takut mendengar teriakan Anggun. Para mahasiswa itu mengangkat tubuh Fanya dan membawa ke rumah sakit. Chapter 98. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung membawa Fanya ruang IGD. Anggun menunggu di depan ruangan itu dengan perasaan yang tak menentu. Tak berselang lama dokter pun keluar dari ruangan IGD. Anggun yang melihat dokter keluar pun langsung menghampiri dokter itu. "Bagaimana keadaan adik saya, Dok?" "Tenang Nona, adik Anda baik-baik saja, cuma gejala mah." "Gejala mah?" "Iya Nona. Apa saya boleh melihatnya, Dok?" "Boleh. Setelah kita pindahkan pasien ke ruang rawat, saat dia siuman nanti tolong kasih dia makan, karena perut adik Nona kosong karena nggak diisi makanan." "Baik Dok, terima kasih atas bantuannya." "Sama-sama Nona, itu sudah menjadi tugas saya, kalau begitu saya permisi dulu." Setelah dokter itu pergi, Anggun pun masuk ke dalam ruang rawat Fanya. Anggun memandangi wajah adik iparnya yang pucat dan di tangannya terpasang selang infus. Anggun menghampiri Fanya, dan duduk di kursi sebelah ranjang Fanya. Tak berselang lama Fanya pun siuman. Anggun yang melihat Fanya sudah membuka matanya pun tersenyum kepada adik iparnya itu. "Kakak, kenapa kamu bisa ceroboh begini sih? Maafkan Fanya. Lain kali jangan diulangi, sesibuk apapun kamu harus makan." Fanya hanya menganggukkan kepalanya. "Sekarang kamu makan bubur ini ya." Fanya nggak mau makan bubur Kak. "Untuk sekarang makan bubur ini dulu." Anggun mulai menyuapi Fanya dengan bubur yang sudah disediakan sama pihak rumah sakit. Fanya pun tak bisa membantah ucapan kakak iparnya lagi, dengan berat hati Fanya menerima suapan bubur yang diberikan kakak iparnya itu. Di tempat lain, Fandi dan Aldi baru selesai makan siang dengan kliennya. Setelah makan mereka ngobrol-ngobrol santai dulu. "Saya dengar-dengar Pak Fandi sudah menikah," tanya Gilang. "Benar, saya sudah menikah 1 minggu yang lalu," jawab Fandi. "Wah, berarti masih hangat-hangatnya dong ya?" "Ya begitulah, bagaimana dengan Anda sendiri Pak Gilang?" "Saya juga sudah menikah, dan sudah memiliki 1 orang putri." Aldi dan sekretaris Gilang hanya jadi pendengar yang baik. "Pasti putri Anda sangat cantik sekali." "Pastinya. Kapan-kapan bolehkah saya mengundang Anda dan istri Anda untuk makan malam?" "Tentu saja Pak Gilang, dengan senang hati." Mereka pun mengobrol sampai sore hari. "Kalau begitu saya pamit dulu, karena hari sudah sore, kebetulan saya juga mau menjemput putri saya." "Oh ya, silakan Pak Gilang. Semoga kerja sama kita berjalan dengan baik." "Insya Allah Pak Gilang." Mereka pun saling berjabat tangan. Gilang pun berlalu pergi meninggalkan Fandi dan Aldi. Tak berapa lama Fandi dan Aldi pun meninggalkan restoran dan kembali ke kantor. Fandi dan Aldi sampai di kantor. Fandi dan Aldi berjalan dengan gaya datar tapi tetap membuat semua karyawan wanita klepek-klepek melihat mereka. Walaupun sudah menikah pesona Fandi tetap tidak hilang malahan bertambah. Fandi dan Aldi tidak masuk ke dalam lift khusus CEO melainkan lift khusus karyawan. Para karyawan pun kaget, karena baru pertama kali melihat CEO mereka masuk ke dalam lift khusus karyawan. Fandi menekan angka 15, lift itu pun bergerak membawa Fandi dan Aldi ke lantai 15. Fandi dan Aldi sampai di lantai 15. Mereka pun berjalan ke ruang desain. Para karyawan lain heboh melihat CEO dan asistennya itu berjalan ke ruang desain. Fandi dan Aldi masuk ke dalam ruang desain. Sontak semua karyawan desain kaget melihat CEO mereka datang. Mereka bertanya-tanya kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Mereka juga tidak pernah mengganggu Anggun lagi setelah tahu kalau Anggun istri CEO mereka. Fandi seperti tahu yang ada di dalam pikiran karyawannya. "Lanjutkan pekerjaan kalian, saya kesini cuma mau melihat istri saya." Semua karyawan pun merasa lega, dan kembali mengerjakan pekerjaan mereka.
Kenapa mereka takut sekali Al? Apa tampang gue menyeramkan? Tanya Fandi. Iya, tampang lo itu menyeramkan banget buat mereka, jawab Aldi. Sialan lo, tampang gue ganteng begini lo bilang seram. Aldi yang melihat kekasihnya tetap fokus sama kerjaannya dan tidak terpengaruh sama suara gaduh yang diterciptakan oleh para fans Fandi itu pun datang menghampiri kekasihnya. Serius banget Hani? Sinta merasa familiar dengan suara yang barusan dia dengar. Sinta menoleh ke sumber suara. Bi, ngapain kamu di sini? Mau melihat kamu kerja Hani, apa nggak boleh? Boleh? Emang kamu nggak kerja? Nanti kalau ketahuan Fandi kamu bisa dipecat. Nggak akan, lagian dia mana berani mecat aku, dia itu takut sama aku Hani. Siapa yang takut sama lo? Semut Fan, ucap Aldi asal. Sin, Anggun kemana ya? Tanya Fandi. Gue juga nggak tahu Anggun kemana. Soalnya Anggun buru-buru perginya, jawab Sinta. Buru-buru? Apa terjadi sesuatu? Tanya Aldi. Nggak tahu juga. Fandi merasa khawatir pada istrinya. Saat Fandi menghubungi istrinya, HP Anggun pun berbunyi tak jauh dari Aldi berdiri. HP Anggun ketinggalan di sini Van, kata Aldi. Kemana perginya istri gue Al, cemas. Tenang, kita coba cari istri lo sekarang. Ucap Aldi. Mereka pun mencoba mencari keberadaan Anggun. Sedangkan di rumah sakit Anggun sedang membantu Vanya untuk minum obatnya. Kak, apa kakak sudah memberi kabar sama suami kakak? Astagfirullah, kakak lupa Van. Tunggu apa lagi? Cepat hubungi sekarang sebelum suami kakak itu membuat kehebohan. Itu masalahnya, HP kakak juga tertinggal di kantor. Pakai HP Vanya aja kak. Anggun mencoba menghubungi suaminya dengan memakai HP adik iparnya. Halo Vanya, nanti aja teleponnya kakak lagi mencari kakak ipar kamu. Anggun yang mendengar suara Fandi yang begitu khawatir pun merasa bersalah. Belum sempat Anggun menjawab Fandi sudah mematikan sambungan teleponnya. Kok dimatiin sih, kesal. Coba lagi kak. Anggun pun mencoba menghubungi suaminya kembali. Apaan lagi sih Vanya? Teriak Fandi. Sontak Anggun menjauhkan HP dari telinganya karena mendengar teriakan suaminya. Mas, berani sekali kamu berteriak kepadaku. Mampus deh gue, ternyata singa betina. Mas, maaf sayang, Mas kirain tadi Vanya. Kamu di mana? Mas khawatir sama kamu. Aku lagi di rumah sakit. Ngapain kamu di sana sayang? Vanya masuk rumah sakit. Dek. Mendengar nama adiknya membuat Fandi tidak bisa berpikir jernih. Ada perasaan takut dalam hatinya. Anggun yang tidak mendengar suara suaminya mencoba memanggil kembali. Mas, kamu masih mendengar suara aku kan? Vanya kenapa? Mulai emosi. Mas tenang dulu ya. Kamu bilang tenang? Adik aku masuk rumah sakit kamu bilang aku harus tenang. Cepat katakan di rumah sakit mana, masih emosi. Anggun yang tidak mau lagi berdebat dengan suaminya itu langsung mengatakan nama rumah sakitnya. Setelah teleponnya mati, Anggun memberikan HP Vanya kembali. Vanya yang melihat kakak iparnya sedih pun bertanya. Kakak kenapa? Kakak nggak apa-apa kok dek, sekarang kamu istirahat ya biar nanti bisa pulang, mencoba tersenyum kepada Vanya. Vanya menganggukkan kepalanya. Vanya juga sudah mulai mengantuk mungkin karena pengaruh obat yang dia minum tadi. Setelah Vanya tertidur Anggun pun juga memilih untuk tidur di sofa karena dia juga merasa lelah. Saat Anggun mau berdiri dari duduknya, tiba-tiba pintu ruangan Vanya terbuka. Sontak Anggun menoleh ke arah pintu untuk melihat siapa yang datang. Saat sudah tahu siapa yang datang, Anggun kembali berjalan menuju sofa, dan tidak mempedulikan suaminya. Ya yang datang tadi adalah Fandi. Fandi yang melihat istrinya bersikap dingin kepadanya pun merasa sakit. Fandi memilih menghampiri adiknya yang terbaring di bed hospital.